Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat ketemu lagi. Sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa supaya nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa, pada musim pandemi ini kalian sering cuci tangan, pakai sabun, makan makanan yang bergizi, jaga imunitas tubuh, pakai masker saat keluar, jaga jarak kalau kalian ada di luar. Sebelum materi kita mulai, masih ingat perkenalan minggu kemarin? Kalian sudah saya kenalkan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, supaya kalian lebih paham, bisa kalian simak video yang sudah saya tayangkan pada pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Sudah siap semuanya? Ada yang tahu apakah itu ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak video selanjutnya. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernapas, makan, tumbuh, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Yang pertama, bergerak. Bergerak adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Gerak pada hewan dan manusia dapat diamati karena memiliki alat gerak. Sedangkan pada tumbuhan, bergeraknya hanya sebagian dari tubuhnya, seperti ujung tanaman tumbuh ke arah cahaya, ujung akar selalu tumbuh ke dalam tanah. Yang kedua, bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Tujuan bernapas adalah untuk membakar makanan yang hasilnya berupa energi sehingga dapat digunakan untuk melakukan aktivitas hidup. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Alat pernapasan pada hewan ada bermacam-macam, tergantung hidup di mana. Contoh, burung alat pernapasannya berupa pundi-pundi udara. Ikan alat pernapasannya berupa insang atau paru-paru. Kucing alat pernapasannya berupa paru-paru. Alat pernapasan pada tumbuhan ada di beberapa tempat. Pada daun disebut stomata, pada batang disebut lentisel, pada akar disebut akar napas. Ini contoh akar napas pada tumbuhan bakau. Yang ketiga, ciri makhluk hidup memerlukan makan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan. Tujuan makan adalah untuk menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Hewan dan manusia termasuk heterotrof karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan tumbuhan termasuk autotrof karena dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri karena
Pada daun terdapat klorofil atau zat hijau daun. Yang keempat, ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh atau pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan volume. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali semula. Artinya, makhluk hidup yang sudah tumbuh tidak dapat kembali lagi mengecil. Perkembangan adalah proses pendewasaan manusia yang sifatnya ke arah perilaku dan intelektual. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Manusia dan hewan menerima rangsangan dari luar melalui alat indera, sedangkan tumbuhan menerima rangsangan dari luar berupa cahaya, sentuhan, zat kimia, dan gaya tarik bumi. Cara menanggapi rangsangan pada tumbuhan biasanya berupa gerakan. Contohnya, bunga putri malu atau daun putri malu ketika disentuh akan mengatuk. Ciri yang keenam, berkembang biak. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif atau seksual, yang kedua vegetatif aseksual. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan agar tetap terjaga kelestariannya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara membelah diri, spora, tunas, biji, bertelur, dan melahirkan. Yang ketujuh, yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup berupa karbon dioksida, uap air, dan urea. Alat ekskresi pada manusia dan zat yang terbuang adalah 1. Paru-paru, zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. 2. Ginjal, zat sisa berupa urin. 3. Kulit, zat sisa berupa keringat. 4. Hati, zat sisa berupa cairan empedu. Pada tumbuhan, alat ekskresinya berupa stomata dan lentisel. Stomata dan lentisel mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Uap air dikeluarkan ketika proses transpirasi atau penguapan. Air dikeluarkan dalam bentuk tetesan air di ujung dan tepi daun melalui proses gutasi. Yang terakhir, ciri makhluk hidup adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi adalah agar tetap bertahan hidup. Macam-macam adaptasi yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ciri-ciri benda tak hidup: tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak berkembang biak, dan yang terakhir, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Thank you. Tugas hari ini adalah merangkum materi hari ini di buku. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Semoga ada manfaatnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.